Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini saya sangat bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan sebab karena kemurahan Tuhan saya boleh ada kembali di Tasikmalaya. Dan Tuhan menyertai perjalanan kami kemarin, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Julius Ishak Abraham bersama Tante, juga kepada seluruh pengurus Gereja Betel Indonesia Tasikmalaya yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Nah, pagi ini saya hadir bersama anak saya, putri saya, Abigail. Boleh berdiri Abigail, salam kasih, beri salam yang terbaik buat semua jemaat GBI Tasikmalaya. Puji nama Tuhan, kita akan langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan, dampak Roh Kudus dalam keluarga. Haleluya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita bisa membaca bersama-sama, sudah saya siapkan di layar, 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada satu ayat lagi di dalam Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Pagi ini tema firman Tuhan dampak Roh Kudus dalam keluarga. Boleh next lagi? Iya. Bapak, Ibu, Saudara, satu hal yang harus kita sadari bahwa di dunia ini tidak ada satupun keluarga yang begitu kuat. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Setiap keluarga punya proses masing-masing, betul ya? Setuju ya? Setiap keluarga punya perjalanan masing-masing, punya kisah, punya cerita masing-masing. Ya, sebab itu semua keluarga, setiap keluarga punya pergumulan sendiri-sendiri. Setiap keluarga, tidak ada satupun keluarga yang kuat tanpa Tuhan. Setuju ya? Tidak ada satupun keluarga ya yang bisa menyelesaikan konflik tanpa Tuhan. Tidak ada satupun keluarga ya yang bisa menyelesaikan masalahnya tanpa Tuhan. Tidak ada satupun keluarga yang bisa bertahan tanpa Tuhan. Tidak ada satupun keluarga yang diberkati tanpa Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki apa-apa, kita tidak bisa mempunyai damai sejahtera, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, berarti kita perlu Tuhan. Setiap rumah tangga memerlukan kehadiran Tuhan. Perlu lawatan Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Setiap keluarga membutuhkan kehadiran Tuhan, membutuhkan penyertaan Roh Kudus. So itu tidak bisa kita menjalani hari-hari kita tanpa Tuhan. Kalau kita mengakui benar Tuhan, keluarga kami perlu kehadiran Tuhan. Pasangan kami perlu kehadiran Tuhan. Seorang suami sebagai kepala keluarga perlu pimpinan Roh Kudus. Seorang ibu, seorang istri, bagaimana ia bisa tunduk kepada suaminya jika tidak ada penyertaan Tuhan? Tanpa ada penyertaan Tuhan, tanpa ada Roh Kudus memenuhi setiap hati,
Baik suami, baik istri, baik anak-anak. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan hatinya. Saudara. So itu kita perlu menghadirkan Allah. Kita perlu membuka pintu hati kita. Baik seorang suami, baik seorang istri, baik anak-anak. Kita perlu semua menghadirkan Roh Kudus. Menyerahkan rumah tangga kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam rumah tangga kita. Menjadi nahkoda di dalam rumah tangga kita. So itu di sini ada 2 gambar Bapak Ibu. Gambar yang pertama, ya, pasangan yang begitu tegang, saudara. Pasangan yang begitu, wah, suaminya ego, istrinya ego. Apa yang terjadi? Apakah bisa menyelesaikan konflik? Gak bisa saudara. Tegang saudara. Siapa yang menjadi korban? Lihat anaknya. Wah, tutup telinga saudara. Papa mama ribut terus. Ya, keluarga yang tidak berjalan bersama Tuhan. Keluarga yang tidak mengalami Tuhan. Keluarga yang tidak menyerahkan keluarganya kepada Tuhan. Mengundang hadirnya Roh Kudus di dalam rumah tangganya. Mereka berupaya menyelesaikan konflik dengan cara-cara mereka sendiri. Tetapi tidak akan pernah mendapatkan solusi yang terbaik. Tetapi kita melihat ada keluarga yang satu lagi saudara. Apakah mereka bebas dari masalah? Tidak. Mereka punya pergumulan? Iya. Mereka punya perjalanan, punya salib. Benar. Mereka punya problem? Pasti. Tetapi mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Iya, mereka mau menyerahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Suami bisa merendahkan hatinya, istrinya bisa merendahkan hatinya. Mereka bisa sama-sama saling merendahkan hati dan berkata, Tuhan, kami milik Engkau. Rumah tangga ini milik Engkau. Ya, anak-anak kami milik Tuhan. Apa yang mau kami pertahankan? Ego kami enggak. Suami merendahkan hati, istri merendahkan hati, mereka berdamai. Sebab apa? Sebab mereka mempercayakan rumah tangganya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya luar biasa. Boleh next lagi? Ya. Jadi suami dan istri harus sepakat. Menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Jangan tempatkan Tuhan sebagai cadangan. Kalau lagi happy, lagi banyak berkat, wah lupa sama Tuhan. Tapi kalau lagi ada masalah, wah nangis-nangis sama gembala. Wah nangis-nangis, wah Tuhan kami ada masalah. Ada masalah gak ada masalah, tetap Tuhan yang utama, amin. Ya tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Ya, kalau sudah menempatkan Tuhan sebagai yang utama, maka di dalam rumah tangga ada kerukunan. Ya, hadirat Allah turun, ya, memenuhi rumah tangga. Perbedaan pendapat ada, tetapi kalau masing-masing pasangan, istri, suami, ya saling memahami, ya, saling menghargai, saling menerima perbedaan, dan percaya bahwa ada Tuhan di dalam rumah tangga mereka, maka apa yang terjadi? Ada hadirat Allah. Rumah tangga yang dipenuhi dengan hadirat Allah, ada kerukunan. Rumah tangga yang rukun ada berkat Tuhan. Ya. Mazmur 103:3 digenapi di dalam setiap rumah tangga. Amin Bapak Ibu. Iya, pergumulan pasti ada. Tapi kita mau lari kepada Tuhan. Suami ajak istri, ajak anak-anak. Ayo kita berlutut, kita berdoa. Ayo kita beribadah setia. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Nomor satukan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Maka Roh Kudus akan memulihkan setiap keluarga. Amin saudara. Iya, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat, ada kerukunan. Wah, bahagia sekali. Bahagia sekali. Ya. Mazmur 103:3 mengatakan, di mana ada kerukunan, berkat-berkat Allah dicurahkan. Ada embun yang sejuk turun dari Bukit Hermon, wah, sampai ke Bukit Sion. Wah, ada kedamaian, ada sukacita. Ya.
Ada jawaban bagi pergumulan kita, ada kekuatan di dalam tengah-tengah masalah kita, ya. Sebab itu tadi ayat pertama di dalam Yohanes 14 dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. All in, mengajarkan segala sesuatu. Ya. Ketika seorang pemuda dan seorang pemudi bersepakat, mereka mengambil satu keputusan dan mau menikah, mau membangun sebuah keluarga. Itulah pengalaman pertama mereka. Ya, seorang pemuda, ya itulah pengalaman pertamanya menjadi seorang suami. Pemudi ketika ia masuk dalam pernikahan, itulah pengalamannya yang pertama menjadi seorang istri. Lalu lahir anak-anak di dalam rumah tangga mereka. Itulah pengalaman pertama mereka menjadi orang tua, betul ya? Lalu anak-anaknya bertumbuh, itulah pengalamannya menjadi seorang anak. Ya, baik seorang suami, baik seorang istri, ya. Kalau itu adalah pengalaman pertamanya menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang anak, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Ya belum tahu bagaimana harus menjadi seorang suami yang baik. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Bagaimana menjadi seorang anak yang baik. Sebab itu pasangan suami istri, rumah tangga memerlukan pimpinan Tuhan. Harus mempercayakan rumah tangganya kepada Tuhan. Ya. Roh Kudus dikatakan roh kebenaran yang mengajarkan segala sesuatu. Lewat kuasa firman dan Roh Kudus, ya seorang suami dia bisa berfungsi sebagai seorang suami yang baik, mengasihi keluarganya, takut akan Tuhan. Seorang istri ya bisa menjadi seorang istri yang tunduk pada suami, terlebih kepada Tuhan. Anak-anak, mereka nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi ketika rumah tangga ini menyerahkan keluarganya kepada Tuhan, maka Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Yang tadinya kita tidak paham, bisa kita pahami. Oh ya, saya seorang suami, saya harus mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, bertanggung jawab, rajin bekerja. Seorang istri, ya saya seorang istri, saya menjadi penolong, bukan perongrong, penolong. Ya, saya harus menjadi seorang ibu bagi anak-anak saya. Ya, harus menjadi sahabat yang baik untuk suami. Anak-anak juga demikian. Oh saya sebagai anak, saya harus dengar-dengaran dan taat. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Amin. Haleluya. Boleh next lagi? Iya, Roh Kudus adalah guru ilahi, menuntun, mengajar, menasehati tentang kebenaran. Ya, itulah sebabnya Roh Kudus sebagai sumber hikmat mengajarkan bagaimana di dalam rumah tangga ini harus limpah dengan pengampunan, harus limpah dengan penerimaan. Bagaimana cara menyelesaikan konflik, bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati, amin. Iya, bagaimana menjadi seorang istri yang tunduk, suami yang mengasihi, suami yang bertanggung jawab. Roh Kudus akan menyertai dan membimbing dan menjelaskan dan mengajarkan segala sesuatu. Ya. Keluarga tanpa pimpinan Roh Kudus akan kehilangan rasa. Rasa apa? Rasa hormat, rasa sayang, rasa peduli. Ya. Rasa apa lagi? Rasa memiliki, rasa sepenanggungan. So itu jangan sampai ada satupun keluarga yang kehilangan rasa. Iya. Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus di dalam sebuah keluarga, di dalam setiap keluarga kita, ya, kita dapat memiliki, mengembangkan rasa itu, saudara. Ya, rasa memiliki, rasa hormat,
rasa sayang, rasa peduli, ya, rasa sepenanggungan. Ya, sama-sama katakan, amin. Ya. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Boleh next lagi? Ya, dan pagi ini ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus mau hadir di dalam setiap rumah tangga kita. Amin. Roh Kudus mau hadir di dalam setiap keluarga kita. Ya. Yesus mau pulihkan setiap keluarga kita. Mungkin pagi ini ada keluarga yang sedang agak tegang. Ada yang sedang menghadapi pergumulan, yang belum menemukan jalan keluar. Yesus, Roh Kudus menyediakan jalan keluar. Amin. Iya. Roh Kudus mau hadir, mau menerangi setiap keluarga kita, mau mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Sebab itu kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam setiap keluarga, sudah hadir di dalam setiap keluarga, ada hadirat Tuhan, ada kerukunan. Ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya. Maka kehidupan keluarga lepas keluarga akan berdampak. Berdampak kepada banyak orang. Menjadi kesaksian di mana-mana. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Apa dampaknya? Bahwa keluarga kita telah dipulihkan dan diterangi oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya, boleh next lagi. Ya, menjadi keluarga yang berbahagia. Sama-sama katakan, amin. Sama-sama bilang, keluargaku keluarga bahagia. Yes. Tentu setiap keluarga merindukan, menginginkan keluarganya berbahagia. Amin. Ya, kita melihat Bapak Ibu Gembala menjadi teladan buat kita semua. Sampai masa tua mereka tetap mesra. Tetap bersama-sama. Sebab apa? Inilah sebagai contoh keluarga yang berbahagia. Ya, keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Penuh dengan hadirat Tuhan. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Pasti menghasilkan buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Buah-buah Roh Kudus apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Limpah pengampunan, limpah penerimaan. Masing-masing anggota keluarga ya tidak lagi hidup dengan egoisnya masing-masing, tetapi saling merendahkan diri. Mau saling mengalah, enggak saling tunjuk jari. Ya, seringkali kita terlalu banyak tunjuk jari sama orang lain. 4 jari buat orang lain, yang satunya buat kita. Jadi semua kesalahan papa. Apa-apa yang salah papa. Nanti balik lagi, apa-apa yang salah mama, apa-apa yang salah mama. Kalau Roh Kudus sudah hadir dalam setiap kita, kita mau katakan dengan rendah hati, ulurkan tangan, maafkan saya. Ya, amin saudara. Saling mengalah. Itulah ada buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami, suami istri mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Anak-anak hormat kepada orang tua. Indah rumah tangga seperti ini. Belum sampai surga, tapi hadirat surga, suasana surga sudah kita rasakan di bumi ini. Amin. Amin. Itulah indahnya menjadi keluarga yang berbahagia. Saling. Ya. Ada kata saling, saling mengalah, ya, saling memberi, saling mengampuni, saling menerima, selalu saling, ya. Itulah indahnya sebuah rumah tangga yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Ya, yang pertama menjadi keluarga yang berbahagia. Yang kedua, ya boleh next lagi ya. Ini pun penting dalam setiap rumah tangga. Kalau Roh Kudus Allah sudah memimpin rumah tangga kita, keluarga-keluarga kita. Ya, Roh Kudus memberikan hikmat,
Bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik? Ya, banyak keluarga yang mengalami problem. Sebab apa? Keuangannya kusut. Ya. Lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya. Sehingga apa? Timbul konflik yang gak pernah selesai di dalam rumah tangga. Tetapi kalau setiap rumah tangga menyerahkan rumah tangga kepada Tuhan dan percaya setiap berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan pun menyertakan hikmat di dalam rumah tangga kita untuk mengatur, mengelola keuangan. Amin Bapak Ibu. Ya, keuangan yang sehat itu adalah salah satu pilar yang dibutuhkan oleh setiap keluarga. Ya, keluarga yang sehat ialah keluarga yang bisa memanage keuangan dengan baik. Bisa mengatur, bisa mengelola keuangan dengan baik. Itu pun hikmat daripada kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jangan terjebak dengan gaya hidup boros. Mari kita baca dalam Amsal 21 ayat 20. Boleh bantu saya ditampilkan Amsal 21 ayat 20. Ya, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Bagaimana kita bisa menjadi orang bijak? Perlu pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga dengan bijak? Perlu hadirnya Tuhan di dalam rumah tangga kita. Tetapi dikatakan apa? Tetapi orang bebal memboroskannya. Ya. Jadi setiap keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah, dampaknya adalah keluarga tersebut punya hikmat, bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya, bisa mengatur, bisa memanage keuangan dengan bijaksana. Tidak terjebak dengan gaya hidup boros. Tidak terjebak dengan flexing, FOMO, YOLO. Apa itu? Ini bahasa anak-anak muda ini, FOMO. Gak mau ketinggalan zaman. Lagi musim warna hijau, hijau semua. Biru, biru semua. Ya, lalu apalagi YOLO. YOLO. You only live once. Hidup cuma sekali. Kenapa kita gak bisa punya ini dan itu? Hidup hanya sekali, ayo nikmati. Sumber dananya dari mana gak tahu, gimana nantilah. Bikin ruwet, bikin pusing, gak pakai hikmat. Tapi tadi firman Tuhan bilang apa? Orang bijak, ya juga bisa mengatur keuangannya dengan baik. Ya, ada sebuah teori di sini saya tampilkan sebuah gambar 10 jari. Ada satu teori bagaimana kita bisa mengatur keuangan dengan baik. 10, 20, 30, 40, totalnya 100. Apa ini artinya? Yang pertama, 10. Ya. Artinya utamakan ketika kita menerima berkat. Ya. Ketika kita menerima berkat, utamakan Tuhan. Sama-sama bilang, amin. 10. Artinya apa? Utamakan Tuhan. Persembahkan persembahan persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah? Aku akan menghalau segala belalang pelahap dan engkau akan menjadi kesaksian dimanapun engkau berada. Sama-sama katakan, amin. Ya, yang pertama utamakan Tuhan. Utamakan milik Tuhan. Ketika kita dapat berkat, utamakan milik Tuhan, itulah 10 di situ tercatat. Jangan beri persembahan persepuluhan dari sisa-sisa. Sebab Tuhan pun tidak pernah memberi kita sisa. Tuhan selalu memberi kita yang terbaik. Sama-sama bilang, amin. Sebelum kita pakai untuk ini dan itu, utamakan dulu milik Tuhan. Iya,
Persepuluhan itu mutlak milik Tuhan. Mempersembahkan persepuluhan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Saya nggak setuju dengan statement. Saya pernah dengar di YouTube ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Persembahan persepuluhan itu waktu zaman hukum Taurat. Siapa bilang persepuluhan zaman hukum Taurat? Sebelum hukum Taurat ada, persepuluhan sudah ada. Siapa yang pertama kali memberikan korban persepuluhan? Bapak Abraham. Kita sering berkata, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Amin. Kalau kita mengaku kita anak Bapak Abraham, berarti kita juga mau teladani apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Ia mempersembahkan persembahan persepuluhan. Iya. Loh, di perjanjian baru gak ada persembahan persepuluhan katanya. Siapa bilang? Di perjanjian baru itu hukumnya udah kasih. Apa itu kasih? Lebih dari persembahan persepuluhan. Lebih dari 10%. Lebih tidak terbatas. Dan saya percaya setiap hati, setiap keluarga yang benar-benar mengasihi Allah, dia tidak akan tahan-tahan apa itu yang menjadi milik Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ya, ketika kita mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan, itulah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Amin Bapak Ibu. Iya. Kenapa Tuhan pemilik segala sesuatu, tetapi kita harus mempersembahkan persepuluhan. Kenapa? Tuhan sedang mendidik kita supaya hati kita tidak melekat kepada materi. Supaya kita tidak jadi hamba uang. Ya. So itu persembahan persepuluhan. Ada juga beberapa orang, saya dengar ya. Ada juga beberapa keluarga, bukan di sini, di tempat lain. Ya, Jemaat GBI Tasikmalaya semuanya keluarga yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ya. Persembahan persepuluhan, persembahan saya bagi-bagi, saya pakai untuk bersedekah. Enggak gitu caranya. Malaikat 3 ayat 10 dengan jelas, bawalah korban persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Di mana saudara digembalakan, di mana saudara mendapatkan makanan rohani. Ya, di mana saudara berjemaat, disinilah saudara membawa korban persembahan persepuluhan itu. Lalu ada yang bertanya, bagaimana saya ingin bersedekah? Masih ada 90. Ya, ambil dari bagian itu saudara. Sebab itu setiap berkat yang kita terima bukan milik kita semua. Dan itulah kita perlu mendapatkan penerangan dari Roh Kudus di dalam setiap rumah tangga kita. Jangan sampai suami dan istri gak sepakat. Suaminya takut akan Tuhan. Saya mau mempersembahkan persepuluhan. Istrinya, saya gak setuju. Saya gak setuju, saya masih butuh buat beli bedak. Saya masih butuh buat jajan-jajan. Sebab itu suami dan istri harus sepakat. Sama-sama takut Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Sama-sama mengutamakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, janji firman Tuhan digenapi. Aku akan menghalau segala belalang-belalang pelahap. Ya, seringkali ada banyak orang kalau untuk bayar dokter nggak sayang-sayang. Juta. Nggak sayang buat dokter, buat beli obat, buat beli vitamin, berani. Untuk bayar persepuluhan, ditahan-tahan, diumpetin. Padahal firman Tuhan berjanji. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kita? Aku akan menghalau segala belalang-belalang pelahap. Ya. Ketika kita mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan, jangan fokus kepada berkat-berkatnya. Wah Tuhan, kalau saya kembalikan milik Tuhan segini, nanti saya dapat segini dong. Enggak begitu.
Tetapi ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, itulah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pengakuan kita kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita terima berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya, di sini ada angka 20. Apa ini 20? Yang 20, selesaikan hutang dan cicilan-cicilan. Iya. Selesaikan hutang dan cicilan-cicilan. Tapi saya mau himbau lewat kebenaran firman Tuhan. Setiap keluarga hendaknya jangan suka membiasakan diri untuk berhutang. Iya. Mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Nikmati berkat yang dari Tuhan. Berpada pada apa yang ada. Iya. Mengucap syukur, dapat berkat banyak mengucap syukur, dapat berkat secukupnya mengucap syukur, percaya bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin saudara. Iya, jangan berhutang lagi kalau kita hari ini, wah saya masih punya hutang hari ini. Pakai yang 20 ini untuk menyelesaikan hutang piutang kita. Setelah selesai, jangan berhutang lagi. Ya, seringkali di dalam sebuah pelayanan dalam sebuah gereja, seringkali antar jemaat ada banyak terjadi sesuatu yang gak pas gitu. Karena apa? Ini juga jadi penyebabnya. Waktu mau pinjam manis-manis, pasti tagih, cemberut. Wah, bahaya saudara. Iya. Situ yang 20 ini selesaikan hutang piutang. Yang ke-30 apa? 30 menabung. Menabung. Ya. Kenapa tadi saya katakan sebaiknya jangan berhutang. Kenapa? Supaya yang 20 ini bisa ditabung. Betul ya? Bisa ditabung. Ada cadangan. Ya, itulah hikmat dari Roh Kudus. Kenapa orang percaya harus senang menabung, saudara? Ya, kembangkan kebiasaan menabung dan buang sifat boros. Ya. Belajar dari apa? Semut. Ya. Firman Tuhan nasihati kita, hai orang malas, pergilah kepada semut, lihat semut. Ya, dia senang menabung. Musim panas dia menabung. Selagi kuat bekerja. Karena akan datang apa? Masa tua, serba terbatas. Banyak kelemahan kita. Banyak keterbatasan kita. Menabung. Yang ke-40 apa saudara? Yang ke-40, pakai untuk biaya hidup sehari-hari. Iya, saudara. 10, 20, 30, 40, genap 100. Genap 10 jari. Yang 10 tadi apa? Persembahkan milik Tuhan. Yang kedua, selesaikan hutang piutang. 30 menabung. 40 pakai untuk keperluan sehari-hari. Setiap keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah pasti punya hati yang bijaksana, punya keputusan yang bijaksana, punya pilihan yang bijaksana. Sama-sama bilang amin. Saya percaya setiap keluarga yang digembalakan di GBI Tasikmalaya adalah keluarga-keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Amin. Haleluya. Boleh next lagi bagian yang terakhir. Iya, Yesaya 45 ayat 19 bagian B dikatakan, firman Tuhan jujur dan benar. Sama-sama bilang, amin. Dan memberitakan apa yang lurus. Pagi ini benih firman Tuhan sudah ditabur di dalam setiap hati kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita.